in general. Demi Oke, in general, tapi mungkin saya lebih ke sharing tentang experience saya di field of data science selama ya kurang lebih 4 tahun ish ini dalam project management utamanya. Mungkin teknik-teknik yang data science akan digunakan, mungkin kita bisa singgung sedikit nanti. Tapi in general, pertama saya introduce myself first. Uh, saya menyiapkan presentasi dalam bahasa Inggris karena biasa saya lebih comfortable ngomong bahasa Inggris. Mungkin saya campur-campur aja ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya ada yang nggak paham bisa langsung di kolom chat aja atau mungkin raise hand buat bertanya. Saya di Bukit Vista ini sudah dari tahun 2019 semenjak saya semester 7 kuliah di UGM kebetulan di Prodi Ilmu Komputer. 2019 sampai sekarang berarti udah ya 4 tahun lebih lah ya, mungkin sekitar 4 tahun lebih. Dan awalnya saya jadi freelance di Bukit Vista, ada project data science. Di saat itu kita mencoba untuk melakukan uh, pricing, membuat pricing model, di mana kita mau coba bikin model yang bisa menghargai kamar-kamar yang ada di Bukit Vista. Per malamnya seperti apa harganya gitu-gitu. Nah, seling waktu berjalan, saya sekarang menjadi VP of Engineering di Bukit Vista, yang saya tidak hanya berkutat di bidang data science saja, tapi saya juga full stack engineer. In the sense, saya biasanya juga ngelakuin front end dan back end juga sebelumnya. Bahkan biasanya juga saya sebelumnya melakukan freelance di web development sebenarnya. Web development kayak pakai Laravel lah atau mungkin Node.js, React, and so on and so forth itu sudah menjadi keseharian saya dulunya. Nah, selain itu saya juga dulunya junior researcher di Digital Intelligence Lab di CFDS UGM, yaitu salah satu pusat studi di UGM Visipol. Interestingly bukan di ilmu komputer. Sampai sekarang saya menjadi associate researcher. Kadang-kadang kalau misalnya mereka ada project atau mungkin ingin extract data, contohnya mungkin kalau misalnya kemarin yang berhubungan dengan politik, um, sentimen terhadap paslon-paslon atau something like that, itu bisa saya bantu untuk extract data dan juga melakukan sedikit analisis. Tapi itu sebagai associate researcher, jadi saya full time-nya di as VP of Engineering di Bukit Vista. Nah, agar bisa lebih kenal lagi, saya ada sedikit fun fact about myself. Despite how I look, saya masih 25 tahun. Jadi saya seperti anak-anak 25 tahun lainnya mungkin saya main game a lot. Dan saya sampai sekarang masih main CS. Dan fun fact-nya, saya di CSGO kemarin sebelum jadi CS2 itu rank tertingginya LEM, Legendary Grandmaster. Kalau misalnya kan secara statistik, mungkin teman-teman di sini mainnya Valorant ya. Itu setara dengan Emerald lah kira-kira. Jadi itu sedikit fun fact tentang saya. Agar bisa nutup generational gap nih, kayaknya anak-anak di sini mainnya Valorant bukan CS kayaknya. Nah, sebelum kita mulai, let's agree on something. Let's discuss. So let's turn on our cameras so that we can see each other. Feel free to eat, drink, or whatever, since it's outside of working hours, and technically it is also outside of learning hours, like college hours, so campus hours. So it's fine. Just eat, drink, whatever. It's fine as long as we have a fruitful discussion. I'm fine with it. If you have a question, drop it on the chat or raise your hand, like the professor mentioned, and we can address it. I'll share my experience to the best of my capability. This is a safe learning environment, so yeah, ask away. Jadi bebas ya, kita lebih ke diskusi aja. Nah, ada beberapa poin yang saya ingin tackle untuk hari ini, dan saya akan terus terang aja, intention saya di sini mengadakan kuliah itu untuk apa. Pertama, kita emang dari Bukit Vista, vision kami itu memang inspire delight to everyone, everywhere, and every time. Dan salah satunya juga Pak Jing, yaitu CEO kami, itu menemukan saya dalam metode seperti ini. Pak Jing 4 tahun yang lalu datang ke kelas saya di, kalau nggak salah, software engineering. Dia bicara tentang Bukit Vista, share tentang implementasi atau problem pain points yang dia ada di Bukit Vista, dan dari situ dia mengenal saya dan saya di-invite ke Bukit Vista. Salah satu mungkin goal adalah sharing knowledge kepada teman-teman di sini yang masih belajar. Ya, selain itu kami juga very open if you guys want to join us in Work Vista later on. If you're interested in what I'm speaking about or like what I mentioned is lecture,
then feel free to reach out to us. Like Furkan later on will join us. He's the one of the previously recruiter, right now he's PR. But yeah, that's I come clean. That's our goal. So we'll talk about three things. First, should I choose data science over software development? Banyak teman-teman saya dulu pas abis lulus berpikir, ada banyak banget field di dunia IT ini. Ada security engineer, mungkin ada uh, yang berhubungan dengan computer networks, data science dan software development adalah dua yang mungkin sekarang lagi trending, apalagi semenjak COVID kemarin beberapa tahun yang lalu. Banyak pertanyaan muncul. Apakah choose data science or software development? Later on, I will discuss about this. Second, saya baru mendapatkan project in data science. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini kita mungkin step-step yang atau kita bahas sedikit flow dari project management in data science. Lalu yang ketiga, are things I learned in school today relevant to the data science works in the industry? Apakah data science yang dipelajari di kampus, di sekolah, itu relevan nggak sih ke dunia pekerjaan? Karena kalau misalnya saya dulu, ngomongnya kayak udah tua banget ya, tapi saya dulu belajar data science itu somewhat otodidak karena saya dulu 6 bulan ke Jepang exchange student. Di situ saya do research pas itu S1 ya, dia bukan S2. Tapi saya do research dan kebetulan saya deal with computer graphics bukan computer graphics, computer vision di bagian CNN Convolutional Neural Network untuk deteksi wajah gitu, something like that lah ya. Nah, pas balik ke Indonesia, saya belajar kok belajarnya bener-bener disuruh bikin neural network tapi nggak pakai library gitu kan contoh seperti itu. Atau mungkin kita diajarin gimana caranya menurunkan atau ngederivatifin rumus neural network LSTM agar mendapatkan function backpropagation. Nah, itu kan udah teknikal sekali ya. Mungkin kalian belajar itu, tapi dulu saya belajar itu dan efeknya apa sih? Apa gunanya untuk di industri gitu ya. Oke, so untuk mulai, should I choose data science or software development? Nah, zaman sekarang ini beberapa setahun terakhir lah, ini ada perubahan besar dalam dunia data science, terutama di bagian NLP. Dulu saya pernah dapat project beberapa tahun yang lalu untuk membuat model summarization menggunakan transformer architecture. Di saat itu saya benar-benar nyari nyari data set dulu dari awal, lalu nyari arsitektur terbaik, nge-training modal sendiri dan lain-lain. Tapi seperti yang kita tahu, zaman sekarang kita udah ada yang namanya ChatGPT dari OpenAI. Dan OpenAI itu API-nya bisa digunakan dalam skala industri juga. Itu yang kami gunakan di Bukit aja sekarang. Nah, apakah data science itu masih punya opportunity dalam industri kalau misalnya sudah ada teknologi-teknologi seperti ini? Tentu saja masih ada. Karena sebagai professionals-nya, maksudnya sebagai expert dalam data science, kita juga belajar cara menggunakan API ini, logiknya seperti apa. Maksudnya walaupun kata orang neural network itu black box, tapi kita masih mendapatkan insight apa, cara pola pikir mesinnya itu seperti apa, itu akan didapatkan dengan menjadi data scientist. Walaupun teman-teman di software development, zaman sekarang teman-teman saya yang software engineers, mereka tinggal pakai API. ChatGPT, API, computer vision, deteksi apa, objek, dan lain-lain di dalam image, pakai API. Totally possible. Tapi kalau misalnya dalam production grade di dalam implementasinya, saya menemukan kadang-kadang masih diperlukan ilmu-ilmu data science itu. Karena jawaban dari ChatGPT itu cuman as good as the prompts go. Kalau misalnya promptingnya jelek, itu juga hasilnya akan jelek. Jadi knowledge data science itu akan di-elevate untuk belajar hal lain seperti linguistics atau mungkin belajar semantics. Nah, itu akan digunakan sebagai data scientist zaman sekarang. Bahkan kalau kita menggabungkan dua-duanya, data science dan software development, terutama di Bukit Vista sendiri, kita teman-teman data science di Bukit Vista itu di somewhat dua-duanya. Begitu mereka sudah bikin model, terutama contohnya kalau kita bikin pricing model sekarang, kita harus namanya deploy. Nah, kalau misalnya zaman dulu pas kuliah saya bikin tesis, skripsi, nah saya bikin model, lakukan evaluasi, bikin skripsinya, tapi udah modelnya di run aja di script itu, atau mungkin di Google Colab-nya. Tapi begitu kita masuk industri, script itu
harus ditransform menjadi sesuatu yang bisa digunakan secara live. Nah, dalam perusahaan-perusahaan yang besar, biasanya mereka ada yang namanya ML Ops, Machine Learning Ops, seperti DevOps tapi untuk machine learning. Tapi dalam perusahaan-perusahaan skala kecil, biasanya data science-nya kadang-kadang bisa merangkap menjadi MLOps juga. Ada beberapa teknologi seperti uh, Flask Framework. Jadi itu semacam framework web development yang dengan satu file saja sudah bisa nge-upin API server atau Fast API. Nah, itu sebagian dari software development. Kita deal with pembuatan routing, controller, service, dan lain-lain. Itu tema-tema atau subjek-subjek di software development yang akan dipakai oleh tim data science juga untuk deploy model tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mau di dunia data science saja, it's totally fair. Nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau kita evolve di next levelnya, kita juga harus beli sedikit software development agar bisa deploy data science model tersebut. Jadi, dua-dua knowledge-nya sama-sama penting, menurut saya. Walaupun kalau misalnya dari penglihatan saya ya, at least ini opinion saya. Teman-teman di software development, software engineering, biasanya field-nya kalau misalnya mencari lebih banyak banyak job opening ya dibanding data science. Yang data science yang bikin modeling ya, terutama di Indonesia. Karena di Indonesia sekarang masih pada tahap di mana kita lagi transformasi digital ke software development-nya. Tapi mungkin ada beberapa company-company yang lebih besar yang membutuhkan data scientist dan itu mungkin poolnya lebih sedikit, tapi ke depannya menurut saya akan jauh lebih banyak. Seperti jadi dulu kan mungkin software engineer nggak terlalu banyak job openingnya, sekarang jadi banyak. Data science sudah mulai ngejar nih, nanti ke depannya akan menjadi banyak. Jadi lebih ke kalian, menurut saya ada beberapa orang yang lebih paham data science dibanding software engineering. Ada orang yang lebih logikanya masuk di software engineering dibanding data science. Dan itu saya lihat di teman-teman saya juga. Di mana orang-orang software engineering kadang-kadang nggak masuk tuh kalau misalnya masuk logika data science. Ada teman-teman data science yang nggak, kok kayaknya software engineering agak lebih complicated. Walaupun mereka bisa, tapi nggak lebih serta-merta langsung jadi expert, something like that. Nah, di sini kalian bisa menentukan sebenarnya kalian lebih suka atau lebih make sense-nya bisa ngedalamin, yaitu di data science atau software engineering. Dan orientasi kalian itu lebih suka deal with data atau membuat architecture kayak web architecture gitu, let's say. Buat website gitu-gitu atau mungkin logiknya. Jadi, opinion saya bebas untuk memilih. Tapi kalau misalnya mau yang lebih secure untuk sekarang, software engineering. Tapi untuk yang lebih specialized gitu, data science. Karena software engineering sekarang banyak banget ya kayaknya apa ya sebutannya, bootcamp data science software engineer zaman sekarang tuh banyak sekali orang-orang dari nggak cuma dari IT apa prodi IT-an aja yang join tapi semua orang bisa join. Jadi kompetitor juga banyak gitu. Nah, itu bisa dipertimbangkan juga antara memilih data science atau software engineering atau bisa jadi dua-duanya gitu. Nah, nextnya mungkin saya introduce sedikit apa itu Bukit Vista. Bukit Vista itu kita located in Bali. We are a property management company. We manage over 450 properties. We deal with approximately about 60K guests a year and also generates over 25K reviews per year, 25,000 reviews per year. So what we do is basically for people who have alternative accommodations like guest houses, villas, and maybe like resorts. They sometimes do not have the bandwidth to employ their own marketing team or maybe revenue management team or maybe their IT team and so on and so forth. So we're here as a service, provide them with a modular department in a sense. They do not have to have their own marketing team, but we have our marketing team that can do marketing for them in different online travel agents like Airbnb, Traveloka, for example, or maybe Booking.com. So we market those properties there and also take care of their guests remotely in a sense. So deal with their check-ins, check-out, and so on and so forth. So as you can see, why should you listen to me? So this is just a proof that our revenue in the past, like from 2022 to 2023, we can have like a surge of revenue, and this somewhat like a proof on why you should listen to me, kinda. But in a sense, we're learning together, right? So
As an example, on the right side of your screen, you can see this is one example of our automation in Airbnb, where we kind of like show the welcome message to all guests who has just done bookings. This is automatically sent from using, I think this one is within Airbnb platform itself. They do provide this kind of thing, but probably as a property partner, you don't really have this knowledge that you can actually do this scheduled message. And we, as a property management company, we explore these features provided by each OTA, and we employ them to achieve maximum customer satisfactions. So what are the property name, address, and so on and so forth? We manage it, manage the content as well. So this part of the introduction of our company actually is also a part of understanding the business when dealing with data science projects. When dealing with data science projects, sometimes you have to understand most not sometimes, but all the time you have to understand what the business is actually doing. So maybe let's see. From this screenshot, I would like to ask someone from the audience, what kind of problems do you think might occur or like might arise from this situation from this guest, or maybe in the company itself, and knowing this information? Maybe I would like to invite Muhammad Alif, Fadilah, probably. Mungkin Mas Muhammad Alif bisa mungkin throw in some ideas menurut Mas Alif maybe. Menurut Mas Alif ini dilihat di sini mungkin problem-problem di Bukit Vista itu seperti apa sih kira-kira yang bisa diterka-terka tebak-tebak aja. Mungkin sebentar. Mungkin ini Mas apa review apa dari si review itu penyampaian langsung ke pemilik Airbnb-nya gimana gitu ya. Itu berarti Bukit Vista tuh saya punya villa, saya pakai Bukit Vista buat gitu nggak sih Mas? Yes, buat manajemennya betul sekali. Jadi mungkin betul ya yang kata Mas Alif ya. Mungkin penyampaiannya seperti apa. Tapi ada data science problem yang bisa diekstrak dari sini. Mungkin ada yang lain yang mau kasih ide. Saya Mas Alif. Thank you by the way Mas Alif sudah jawab. Mungkin Mas Juan Alberto barangkali tahu kira-kira, wah ini wah dipanggil lagi gua kan. Namanya kira-kira gimana? Mungkin ada data science problem yang bisa di identify nggak dari informasi ini gitu. Ya, mungkin ya pasti karena ini kan berdasarkan bulan dan waktu ya. Berarti ada time series juga kira-kira masa bulan ini sampai bulan ini kira-kira harga yang cocok gitu untuk akomodasi ini bagaimana. Terus kira-kira Ya. presentasi bakal akomodasi itu bakal terpenuhi targetnya itu bagaimana. Dan jadi mungkin penerapan untuk data science di kayak Bukit Vista gini cocoknya sih kayak di akomodasi prediction gitu menurut saya. Oke, interesting. Thank you very much ya Mas ya, udah jawab Mas Juan Alberto. Very good. Itu dua problem yang sedang kita juga solve, yang Mas Juan tadi sebutkan. Yang pertama adalah revenue projection, di mana kalau misalnya ada potential property partner, kalian beli properti, let's say di Bandung atau right, let's take example, gitu. Kalian beli properti di Bali, tapi kalian tinggalnya di uh, Surabaya, for example. Kalian nggak ada waktu buat manage-nya. Kalian mau tahu properti kalian ini sebenarnya bisa menjadi source of revenue atau enggak sih? Nah, kalian datang ke kita. Kita kasih nih. Kira-kira kalau misalnya dalam under management of Bukit Vista dengan spek spek properti kayak gini, bulan apa itu revenue berapa? Bulan ke depan bulan apanya lagi revenue seperti apa? Nah, itu problem di mana kita menggunakan time series model ya seperti yang tadi Mas Juan bilang ya. Lalu juga yang kedua, tadi Mas Wan bilang juga soal harga atau mungkin ya soal harga per properti yang beda antar tahunnya. Jadi antar bulannya, karena berapa bulan ada yang high season, ada yang peak season, mungkin ada low season. Seperti bulan-bulan di mana mahasiswa lagi atau mungkin anak-anak sekolah lagi nggak libur gitu kan itu low season. Low season harganya pasti lebih rendah dibanding kalau misalnya di peak season. Nah, itu problemnya juga bisa menggunakan banyak hal ya. Mungkin kalau misalnya secara teknik kita bisa menggunakan kayak Arima buat kita tahu ada beberapa uh,
apa namanya features atau mungkin parameter-parameter dalam Arima yang dia soal level, seasonality, and so on so forth untuk kita discover dulu dan dia mengetahui itu patternnya seperti apa. Possible. Nah, di sebelah kanan juga selain untuk yang revenue sebelah kiri, tadi Mas Wan bilang, di sebelah kanan kebetulan kita deal with text. Kalau misalnya kita mikir data science, most of the time kita mikirnya soal angka kan, mungkin kayak prediction, classification problem. Tapi zaman sekarang data science ini udah masuk ke ranah di mana NLP itu lagi ngetop banget, ya. Kalau misalnya teman-teman lihat yang saya kotakin di sebelah kanan ini, our customer support team is available from 9 a.m. to 6 p.m. GMT plus 8. Jadi nggak selalu 24 jam online. Dan dari dulu banget, mungkin kita udah pernah lihat, udah sering lihat bahwa banyak company yang implement bot, chatbot gitu ya, mungkin ya. Tapi zaman sekarang, karena sudah ada GPT, kita bisa leverage the power of that GPT, that model, untuk menjawab pertanyaan secara lebih natural dan juga lebih akurat. Dibanding kalau misalnya chatbot-chatbot yang lebih template ya, seperti itu. Nah, dari yang setelah saya mengetahui prompt prompt company-nya itu ngapain, apa yang dilakukan oleh company-nya, problem-problemnya seperti apa, kita bisa tarik tuh dari informasi-informasi itu. Pain points apa yang dihadapi suatu company. Yang pertama, maybe guest might not read all available information. Padahal udah tertulis di dalam listingnya. Tapi orang tetap aja nanya. Kedua, we could not provide 24-hour support. Uh, Guests will still ask questions outside of the working hour. Seperti yang saya sebutkan. Lalu yang ketiga, question by guests are already available in the listings or message padahal. Udah ada sebenarnya. Tapi kenapa? Karena kadang-kadang mereka mungkin tidak membaca atau ke skip, mereka tetap tanya tuh melalui chat. Nah, di sini kita menemukan tuh source problemnya dalam data science problem ini itu apa. Nah, next. Ini saya punya data, di mana ini excerpt data untuk number of inquiries. Jadi berapa orang yang ngechat kita pada jam-jam tertentu. Oke? Dan kita tahu bahwa dari informasi ini, sekitar 56,52% dari inquiry fall outside of working hour. Mungkin kita punya banyak alasan secara logika. Karena kita di Bali, mungkin target audience-nya yang kita target biasanya orang-orang Amerika, Australia, atau mungkin biasanya orang US sih biasanya, US atau Europe. Dan di jam-jam di sana itu kan jauh beda dengan Indonesia. Maka dari itu mereka aktif di Airbnb ya pada jam di mana kita sudah off di working hour ini. Oke, so what do we do with this data? Pertama kita sudah tahu fact ya, bahwa outside of working hour itu ada lebih dari 50% yang masih harus kita deal with. Dan inquiry-inquiry ini itu adalah potential revenue. Oke, potential revenue. Di mana kalau misalnya kita bisa lebih cepat jawab orang-orang ini dengan lebih akurat and so on so forth, ini group of guests yang bisa kita konversikan menjadi revenue. Jadi ini bagian di mana kita sudah mulai mengeksplor dataset yang kita punya. Nah, ada dataset lainnya seperti saya tadi bilang ada reviews ya. Contohnya ini ada review yang tadi kan angka kan ya, data-data angka. Ini contoh-contoh data-data yang lebih ke teks, di mana di sini ada bilang bahwa um, jalannya agak rusak and so on so forth dekat tapi lokasi dekat GWK dan Jimbaran dan ada angka-angka di mana menunjukkan rating dari experience tamu tersebut di properti ini. Apa yang kita sudah lakukan? Yang pertama, kalau misalnya soal teks, biasanya yang pertama kali dilakukan untuk diproses untuk mengambil informasi apa tuh? Mungkin kita bisa tanya lagi, karena kita sambil belajar juga, ke say, Mas Rizky Widianto. Kalau misalnya Mas Rizky mendapatkan data teks, biasanya dalam konteks ini review, biasanya apa sih informasi yang bisa digali, apa secara data science teknik yang biasa bisa dilakukan? Mungkin ini ya bisa ke topik modeling dari reviewnya gitu. Jadi Topik modeling, oke, nice. bisa tahu kalau apa aja yang dibicarakan di situ, misalkan yang buruknya itu tentang apanya gitu, yang baiknya tentang apanya gitu. Oke, Sama itu mungkin sentimen analisis. right. Yang saya biasa dengar kalau misalnya orang-orang deal with text data, termasuk saya, biasanya kalau misalnya untuk project-project data science yang berhubungan dengan teks, biasanya mereka minta sentiment analysis.
Dan ini bukan hal yang sulit, karena kita nggak perlu bikin model sendiri. Dari Google Cloud, itu biasanya sudah ada API untuk sentiment analysis contohnya. Atau bahkan menggunakan ya OpenAI API, sekarang juga udah ada sentiment analysis. Jadi ini bukan hal yang sulit lagi. Tapi apa yang kita lakukan dengan informasi ini yang penting. Contohnya kita sudah mengetahui, tadi seperti ya Mas Rizky bilang, pasti kita melakukan topik modeling, kita cari topik-topiknya apa saja. Dan zaman sekarang kita nggak usah membuat model, bahkan kita bisa tanyain aja secara prompting. Nah, dari komen ini, apa aja topiknya yang positif dan apa yang negatif dan di return sebagai JSON format, for example. Nah, kita di sini tahu bahwa positifnya adalah soal cleanliness, basic amenities, house helper-nya, dan juga negatifnya soal stray dogs dan juga gate condition, for example. Tapi apa yang bisa dilakukan dengan informasi ini? Sekarang saya coba tanya Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, kira-kira kalau misalnya udah dapat nih data science prosesnya, kita pre-proses, kita data mining, and so on and so forth, apa yang bisa dilakukan dari informasi ini? Setelah semuanya diproses ya, Mas. Sorry? Jadi bagi apa yang harus dilakukan, apa yang bisa dilakukan setelah semuanya selesai Yes. diproses? Setelah kita mendapat informasi seperti top modeling dan sentiment analysis, apa yang kita lakukan? Yang dapat kita lakukan mengambil kesimpulan. Kesimpulan. Seperti apa contohnya dalam case seperti ini yang dilihat di dalam screen ini, case tadinya. Kesimpulan apa yang bisa dilakukan seperti ini untuk case seperti ini? Eh, Kesimpulan dalam arti evaluasi kan tadi konteksnya positif dan negatif. Mhm. Kalau misalkan negatifnya sudah didapat nih beberapa poin, mungkin itu bisa dievaluasi untuk dihindari atau misalkan ada yang perlu dikembangkan dari yang dikatakan negatif tadi. Dikembangkan berarti dalam sisi apanya tuh? Dari propertinya kah? Iya, bisa jadi. Oke, bisa jadi ya. Jadi uh, benar kita harus summarize dan bikin conclusion. Thank you Mbak Hanifah udah jawab. Kita juga bisa sebenarnya dari informasi-informasi ini kan ini benar-benar satu data per satu data ya per satu data review. Kita bisa aja mengambil summary juga dari entire property ini reviewnya itu seperti apa. Apakah problema-problema ini unik terhadap properti ini saja, ataukah unik terhadap areanya, atau unik terhadap semua properti yang kita manage. Jadi, business decision itu akan tergantung dari hasil analisa seperti itu. Di mana dari datanya kita sudah proses dengan cara sentiment analysis atau mungkin topic modeling. Tapi setelah itu kita harus membuat conclusion based on another layer of data processing. Seperti itu kira-kiranya. Jadi data-data ini di Bugavisa ini banyak sekali jenisnya. Ada tadi data-data soal angkanya, atau mungkin data-data review teks seperti ini. Dan untuk setiap case, pasti pre-processingnya itu tekniknya beda-beda. Bahkan kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan besar lainnya, ada data scientist yang specialized. Mereka dealnya with forecasting aja, ataukah mereka dealnya with NLP aja. Nah itu lebih specialized. Tapi kalau misalnya untuk basically buat belajar awal-awal, biasanya kita belajar sedikit dari semua semua field ya, in a sense. Nah, lalu kalau misalnya kita udah ada data, kita harus mendalami lagi datanya. Karena biasanya dari data yang kita kumpulkan itu banyak sekali datanya. Seperti ini contohnya. Ini adalah ERD dari sebagian aja. Ini mungkin ya seperlima, seperenam dari ERD yang ada di salah satu dari database yang ada di Bukivisa. Bisa dilihat di sini jumlah tabelnya itu sungguh banyak. Ada yang ada foreign key-nya langsung, ada yang nggak ada tapi mungkin bisa dikonekin, and so on so forth. Kalau menurut saya, ini sebagai ya bagian teknikalnya aja. Teknikalnya ini biasanya yang dipakai secara paling fundamental dalam data science itu biasanya itu SQL. Biasanya. Agar kita bisa nge-extract informasinya dulu dari data-data yang sudah terkumpul, yang kita sudah pipeline-in, dikumpulin, kita kita bisa ekstrak dan yang paling penting kita harus mengerti datanya. Ada mungkin, let's say di Booking Visa ada data bookingnya, ada data reviewnya, ada data propertinya, mungkin atribut-atribut dari propertinya, apakah
bisa diapain gitu, bisa di summarize, average, max, min, and so on so forth itu cuma teknik doang. Tapi yang lebih penting itu mengerti soal datanya. Karena saya lihat biasanya kalau teman-teman saya yang struggle untuk menjawab business question itu karena mereka tidak sepenuhnya mengerti data-datanya. Data ini itu artinya apa, kolomnya, apakah dan juga yang paling penting itu uh, somewhat kayak ini ada banyak data, tapi begitu kita lihat tabel A, somehow saya sendiri bisa inget nih, oh tabel A ini kayaknya kalau misalnya digabungin dengan tabel J, itu bisa ada make sense nih. Nah, dengan kompleksitas data seperti ini, makanya harus hobi banget sih sama data kalau misalnya mau ngelakuin data analisis. Ya, itu salah satu stage dalam data science. Seperti itu. Jadi banyak sekali data yang kita deal with. Mungkin kalau misalnya kita lihat di Kaggle, kan ada beberapa problem Kaggle yang ada datanya itu sedikit, ada yang banyak. Tapi in general, kalau misalnya kita sudah deal with uh, kayak di company atau industri datanya banyak, tapi untuk menjawab problem itu mungkin nggak semuanya akan dipakai, cuman beberapa. Tapi knowledge tentang data tersebut itu sangat penting untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, I'm pretty sure I learned these things in school, which is data preprocessing. Ada data cleaning, data transformation, dan juga apa ini? Satu lagi, data reduction, di mana data itu kita transformasikan sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya gimana? Ini ada jenis-jenisnya. Kalau misalnya saya bahas satu-satu detailnya kayaknya ini satu kuliah ini nggak selesai nih kalau bisa bahas semuanya. Tapi in general, list dari ini itu nggak semuanya akan dipakai. Tergantung juga dengan datanya. Contohnya, normalization biasa kita akan pakai untuk pre-processing kalau misalnya data inputnya itu eh, magnitudonya itu jauh lebih besar dibanding fitur-fitur lain. Contohnya ada satu fitur yang datanya itu bisa sampai 10.000, 100.000. Ada fitur B yang datanya value-nya mungkin cuma 1 sampai 10. Nah, dia akan kebanting tuh kalau misalnya kita nggak normalize datanya. Jadi mengetahui di mana teknik itu berguna untuk case-case tertentu itu sangat penting untuk seorang data scientist. Untuk terutama untuk pembuatan model atau mungkin kayak ya pembuatan model sih biasanya. Atau mungkin kayak missing values. Missing values pun itu banyak tekniknya lagi derivatifnya. Apa saja yang harus dilakukan kalau kita menemukan missing value? Apakah kita lempar aja, kita buang? Ataukah kita lakukan interpolasi, yaitu kita isi-isiin data-data yang nol itu? Banyak pilihannya. Jadi itu case by case banget. Atau mungkin kalau misalnya untuk di data reduction, kalau misalnya fiturnya udah terlalu banyak, kan kita butuh dalam bisnis itu untuk mengerti kenapa model itu mengeluarkan prediksi seperti itu. Makanya kita mencoba untuk melakukan dimensionality reduction, for example. Atau dimensionality reduction itu bisa kita lakukan untuk eh, mempercepat processing time. Yang itu juga salah satu atribut penting di dalam production environment. Jadi teknik-teknik ini bisa kita pelajari satu-satu, tapi nanti nggak akan semuanya kita harus sebagai checklist. Kita akan treat this as a tool set. Kalau misalnya kalian punya tas peralatan, isinya ada martil lah, isinya ada obeng, ada tang, dan lain-lain. Nggak semuanya akan kalian pakai untuk membetulkan suatu kasus gitu. Bisa aja cuma pakai tang aja, bisa aja bisa pakai palunya aja, and so on and so forth. Jadi, nggak semuanya akan dipakai, tapi make sure kalian udah siap gitu, udah ada ready gitu alatnya di dalam toolbox-nya. Ya, kira-kira untuk data processing seperti itu. Nah, next-nya setelah kita melakukan data analysis ya, tadi ya, kita selalu melakukan processing, kita juga bisa melakukan EDA, Exploratory Data Analysis, di mana ini tuh gak cuman data scientist yang bekerja dengan AI engineering aja yang perlu, tapi biasanya kalau di tingkat yang menengah itu data analyst itu juga butuh exploratory data analysis, di mana kita coba cari relasi antar datanya, atau mungkin kita menggunakan graphics atau visualization untuk secara visual lebih lihat ini ada korelasinya atau tidak, atau bahkan kita juga bisa lihat mungkin ini datanya apakah bisa di cluster atau enggak. Nah, itu kan bagian dari exploratory data analysis yang bisa kita lakukan. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita tanyakan dalam exploratory data analysis, contohnya kayak, what can I see here? Can I explain the pattern? What shape can I see and why? And so on and so forth. Itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan di dalam EDA. Nah, EDA pun biasanya kita akan kolaborasi dengan lebih dekat dengan experts-nya. Contohnya, biasanya kalau misalnya saya mendapatkan problem
soal pricing, melakukan kasih harga ke suatu ruangan. Kita nggak kerja sendiri. Kita bisa aja berkolaborasi dengan teman-teman yang dalam Departemen Revenue Management yang mereka sehari-harinya melakukan pricing secara manual. Otomatis mereka akan lebih banyak informasi tuh atau logiknya udah terasah, mereka punya intuisi. Kenapa kalau misalnya fiturnya seperti ini, atributnya itu eh, harganya akan harus dinaikkan. Kalau misalnya atributnya itu low season, eh, low season atau mungkin sepi atau something like that, harganya harus diturunin. Nah, kita akan work closely with experts, other people as well. Di dalam beberapa institusi, pasti data scientist akan harus mau belajar tentang tentang topik tersebut atau bekerja bareng dengan orang yang expert di topik tersebut. Jadi ini salah satu dari exploratory data analysis. Nah, mungkin ini sebagai contoh, kita harus mengerti, saya suka ingetin kalau misalnya saya lagi ngelakuin lecture, bahwa kalau misalnya kita lihat data, kita akan cek biasanya kalau misalnya kita mau buat model, apakah fitur terhadap targetnya itu ada correlation atau tidak. Contohnya, kalau misalnya eh, di sini dari situasi ini gitu ya, kita bisa lihat nanti bahwa kalau banjir itu ada korelasi dengan adanya pelangi, for example, ya. Banjir itu ada korelasi dengan pelangi. Tapi apakah pelangi menyebabkan banjir atau apakah banjir menyebabkan pelangi? Tentu tidak, gitu karena mereka hanya korelasi. Itu beda dengan kalau misalnya cause and effect di mana ada hujan itu menyebabkan pelangi dan itu sudah known cause and effect gitu. As opposed to correlation antara dua atribut yang mungkin positive correlation tapi mungkin nggak ada cause and effect ya. Nah, dari sini juga kita akan reconfirm dengan si expertnya ini apakah dua atribut ini beneran cause and effect atau correlation aja gitu. Mungkin sebagai uh, practice, saya akan juga tanya kepada salah satu teman-teman di sini, let's say, eh Mas Rido. Nah, Mas Rido, coba kira-kira ada nggak contoh di mana kita bisa lihat ada korelasi tapi bukan cause and effect contohnya? Ada kepikiran nggak? Oh, oke. Kalau aku masuk kan? Masuk, masuk, masuk. Maaf ya kalau ramai mas. Oh, all good, all good. Hmm, Selain dari gambar ini ya, apa di Ya, bagian selain aja dari ini? gambar ini dong. Kasih example lain contohnya. Korelasi tapi, waduh, belum kepikiran mas. Lebih kepikiran. Oke, mungkin yang lain teman-temannya ada yang mau bantuin? Ada nggak contoh dua atribut yang berkorelasi tapi bukan cause and effect? Wah, kalau misalnya ditanyain teman-teman ada yang mau bantu atau enggak, biasanya agak susah sih nyarinya sih. Mungkin saya langsung tanya aja ke Mbak Fitra. Apa atribut yang korelasi tapi bukan cause and effect? Apa ya? Masih bingung juga sih tadi. Tadi diem juga masih nggak ngerti. Oh, nggak ngerti beda korelasi sama cause and effect atau gimana? Ngerti, cuma bingung buat Oh, nyebutnya gimana. nggak tahu contohnya. Oke, nggak apa. Oke, coba lihat lagi. Kita explore lagi. Thank you, Mbak Fitra. Kita coba lagi. Mas Firdaus, barangkali. Contohnya yang korelasi tapi bukan cause and effect. Eh, mungkin fenomena aja ya Mas ceritanya. Ya, Eh, kayak misalnya di pantai Mas, ya. eh, eh, ada yang jualan, atau enggak, ya di pantai deh, ada jualan yang jajan-jajanan, kayak Mhm. misalnya ada es krim gitu. Nah, tapi ternyata di pantai itu lingkungannya itu kayak kotor gitu Mas. Yep. Ataupun misalnya di sana ada hewan buas gitu. Nah, kira-kira dari pengunjung pantai itu banyak yang datang apa enggak? Karena di pantai tersebut ya tadi ada dua faktor, misalnya lingkungannya kotor ataupun ada hewan buas. Seperti itu, Mas. Oke, interesting. Jadi mungkin maksudnya Mas Firdaus, thank you BTW dijawab. Mungkin maksudnya kayak ada atribut
yang saling bertolak belakang dan hasilnya kita nggak tahu seperti apa ya. Nah, itu mungkin bisa, tapi mungkin kalau misalnya saya bisa saran, itu lebih kayak dua-duanya ada cause and effect-nya terhadap targetnya, yaitu jumlah pengunjung yang datang. Di mana kalau mungkin korelasinya seperti ini. Tadi ada orang yang suka jualan gitu ya. Mungkin ada jumlah penjual es krim gitu di pantai. Mungkin kita kalau lihat secara data ada korelasi dengan jumlah pengunjung di pantai tersebut. Mungkin saja kalau misalnya secara logika, jumlah pengunjung akan menarik jumlah orang yang akan ingin berjualan. Itu cause and effect-nya. Tapi sebaliknya belum tentu betul. Apakah orang itu datang ke pantai karena penjualnya atau tidak? Itu belum tentu betul. Jadi itu bisa jadi cause and effect satu arah. Nah, contoh tool yang kita pakai, kalau misalnya kita biasa melakukan correlation, itu biasanya mungkin kayak Pearson correlation ya, yang apa, CORR kalau misalnya di Pandas gitu kan, kita akan dapat matriks N kali N gitu ya, di mana kita bisa lihat korelasi antar dua fitur. Tapi kalau misalnya saya boleh share juga, biasanya juga kita menggunakan yang namanya PPS, Predictive Power Score, di mana menggunakan library tersebut yang ada di Python, itu bisa menunjukkan korelasi satu arah. Jadi, mungkin kalau misalnya A dengan B korelasinya seperti apa, tapi B dengan A mungkin value korelasinya itu berbeda. Ini beda dengan yang kalau misalnya correlation coefficient, biasanya kalau A dengan B korelasi seperti apa, B dengan A itu sama dengan equal gitu dia punya value ya. Tapi kita menggunakan biasanya PPS untuk mengetahui A ke B relasinya dengan B ke A. Seperti itu. Jadi itu sedikit tool yang biasa dipakai juga yang nggak jarang dipakai di kelas kayaknya. Oke, thank you yang tadi udah mau mencoba menjawab. Nah, setelah kita melakukan data analisisnya, EDA, Exploratory Data Analysis, apa yang kita lakukan? Next-nya biasanya bisa kita melakukan modeling. Kita sekarang banyak banget options untuk modeling. TensorFlow, PyTorch, Onyx kita bikin model sendiri. Lalu ada juga option lain yang menggunakan apa model yang sudah available di market, contohnya OpenAI, atau mungkin apa ya yang sekarang terkenal juga ya, Midjourney, contohnya AI yang bisa kita langsung call API, atau Google Cloud gitu, Google NLP itu juga salah satu API yang bisa kita langsung pakai, nggak usah kita develop. Nah, pilihannya itu banyak sekarang, dan Bento ML itu untuk deployment MLOps. Pilihannya banyak, tapi apa yang mendorong kita untuk memilih pilihan tersebut? Contohnya, kalau misalnya kita memang concern kita adalah cost, otomatis kita akan cari yang open source atau bahkan gratis. Apa tool yang gratis, atau kita develop sendiri. Tapi kalau misalnya cost itu bukan option, dan terutama kalau misalnya cost untuk model tersebut, untuk call API tersebut, ada direct correlation dengan revenue yang kita akan dapatkan. Jadi kita, is in a sense, kita memanggil API tersebut, it will pay for itself namanya. Jadi kita nggak peduli kalau misalnya kita harus bayar. Karena eventually, duit yang kita akan dapat menggunakan service ini akan pay for itself, itu membayar dirinya sendiri. Nah, jadi itu banyak konsiderasinya. Jenis modelnya apa, arsitekturnya apa, mungkin itu mungkin teman-teman justru lebih banyak tahu daripada saya ya, kayak kalau misalnya dengan teknologi-teknologi yang sekarang. Cuman untuk dari segi bisnisnya, dari segi industrinya, apa yang kita harus consider itu ya seperti di konsekuensi dari bisnis itu seperti apa, apakah kita afford untuk menggunakan service tersebut, apakah mahal atau tidak. Bahkan kalau misalnya let's say dari experience saya, contohnya di OpenAI API for example, kan di OpenAI pun kita bisa menggunakan, ada beberapa pilihan model, bisa pakai 3,5 biasa, 3,5 turbo, bisa pakai GPT-4 and so on so forth. Harga rate-nya itu juga beda-beda. Kita harus evaluate cost to performance-nya itu apakah worth it atau enggak untuk menggunakan hal yang mengemploy sesuatu yang lebih mahal. Nah, hal-hal tersebut yang menjadi faktor pemilihan kita modelnya mau pakai apa. Seperti itu. Nah, setelah kita sudah melakukan modeling, kita kan dapat proses nih. Ini saya spill sedikit aja, satu-satu jenis data yang ada di Bukit Vista. Data ini adalah data di mana kita ada jenis modelnya yang kita sudah gunakan untuk melakukan prediction harga. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat bahwa ada model yang namanya Random Forest. Dia menghargai untuk room name apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa, harga sekarang berapa, di suggested price itu seperti apa, dan final price yang direkomendasikan oleh model itu seperti apa. Jadi di sini juga ada price change inputnya. Jadi, oh dari fitur seperti ini,
naikin harganya, turunin harganya. Dan itu dilakukan untuk berbagai model. Ada juga embedding DNN service contohnya. Nah, jadi Atlas itu salah satu tool di Bukivisa yang mencakup semua itu, framework di mana kita menggunakan berbagai model untuk mengasih harga. Eventually setelah kita sudah punya banyak model dan kita taruh di production, kita harus evaluasi mana model yang terbaik. Apakah ada model yang harus di retire atau tidak? Apakah ada model yang sudah bagus tapi ada potensi untuk menjadi lebih bagus lagi? Nah, data-data yang sudah kita kumpulkan ini kita harus evaluasi dan bentuknya otomatis kalau misalnya kita baca dari sedetail untuk detail kita bisa baca dari bentuk tabel seperti ini. Tapi lebih gampang lagi kalau misalnya kita langsung visualisasikan. Dari visualisasi ini dibandingkan tadi tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa hasil visualisasinya posisi-posisi dari setiap model itu. Model ini sudah menghasilkan berapa berapa ribu dolar contohnya, berapa puluh ribu dolar. Performanya seperti apa? Dibandingkan dengan orang beneran seperti apa performanya? Apakah sudah cukup baik atau belum? Jadi menggunakan visualisasi dari hasil evaluasi model, visualisasi akan membantu memudahkan evaluasi model tersebut. Dan juga kepada klien itu juga akan lebih mengerti. Kalau klien kita kasih tabel yang seperti ini kan, mungkin mereka akan lebih kayak, oh ya, nice info kan, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita langsung kasih tahu visualisasi seperti ini, mereka langsung dapat gambaran. Model mana yang works, mana yang nggak works, and so on and so forth. Nah, yang terakhir mungkin ini terakhir bukan ya, tapi mungkin salah satu cara untuk punya banyak project. Saya di Bukit Vista ada beberapa project yang kita lagi lakukan. Contohnya ada Atlas itu, Atlas untuk pricing. Kita juga punya temanya itu Greek Gods ya. Jadi kita punya juga let's say Apollo untuk revenue projection. Kita juga punya Athena untuk review reply jadi NLP. Kita juga punya let's say Hermes untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tamu. Jadi banyak nih project yang ada. Kita juga mungkin teman-teman nanti juga kalau misalnya sudah masuk freelancing atau apapun butuh tuh namanya project management tool seperti let's say GitHub Issues atau mungkin butuh Trello untuk keep track tas-tas mana aja yang sedang dilakukan, let's say mana yang sudah selesai, ini tuh deadline-nya kapan dan siapa yang mengerjakan. Jadi project management tool yang seperti ini itu kalau misalnya udah tidak deal with satu project aja, bahkan kalau misalnya satu project aja juga kita bisa menggunakan ini. We can start with it. Bahkan dulu pas saya kuliah, uh, teman saya ada yang pakai Trello buat manage tugas-tugas dia atau mungkin skripsi dia progresnya udah sampai mana. Atau mungkin kita bisa juga pakai Google Calendar untuk track event kita sampai mana. Jadi manajemen seperti ini yang kita sebut dengan dokumentasi itu akan membantu kita untuk accomplish tasknya dengan baik. Apakah sudah sesuai dengan uh, checklist-checklist yang sudah di-define dari awal dan apakah project itu on track atau tidak, sesuai deadline atau tidak. Jadi project management tool itu gunanya buat itu. Nah, di Bukit Vista sendiri kita ada beberapa stage ya di dari data collection, processing, dan juga memberikan engineering solution ya. Data collection biasanya kita response terhadap problema yang ada. Baru kita lakukan collection. Kita bisa aja ada beberapa source, contohnya di sini ada primary data source di mana kita juga punya aplikasi sendiri, aplikasi web app dan juga mobile app. Mobile app menggunakan Flutter dan web app menggunakan React dan Node. Itu primary data source di mana kita langsung yang mengumpulkan datanya sendiri. Atau ambil secondary data source mungkin dari Airbnb kita eh, kita ambil atau mungkin dari informasi yang dataset yang sudah public available itu bisa kita gunakan untuk data collection strategies. Seperti itu. Jadi dari data-data ini itu akan kita kumpulkan banyak banget dan kembali lagi di Bukit Vista kita itu bagian data collection itu sedemikian rupa teknik-tekniknya juga ada bahkan kita bisa let's say kita bisa tarik dari API official ataukah kita ngeambil dari API nge-hit endpoint ataukah kita web scraping pakai apa itu namanya Selenium gitu ya. Data processing juga saya sudah sebutkan juga dan juga engineering solution itu yang paling penting. Di mana kita ada problem dari user, kita berikan solutionnya apakah sesuai atau tidak. Kalau enggak ya kita balik lagi ke usernya dan bahkan kadang-kadang kita melakukan hal manualnya dulu gitu. Kita sebagai engineer kita coba dulu sebagai user pain point-nya itu apa sih? Kadang-kadang kalau misalnya ngomong doang, kadang-kadang komunikasinya nggak nyampe. Kesulitan-kesulitan dari user seperti itu. Nah,
Yang tadi saya sudah sebutkan, yang dari tadi, itu kita sebenarnya ngomongin soal data science project management life cycle, yang mungkin teman-teman juga udah pernah belajar. Di mana yang pertama kita melakukan business understanding, yang kedua kita melakukan data mining, data cleaning, proses-prosesnya, kita melakukan EDA di data exploration, lalu dari situ kita bisa convert menjadi feature yang digunakan di feature engineering, kita membuat modelnya dan yang ada banyak pilihan modeling, kita kita presentation di evaluation dan juga visualization dari hasil model tersebut. Jadi ini adalah proses yang dilalui saat kita membuat project data science. Ya sebenarnya kalau kita pikir ini sebenarnya mirip juga dengan project life cycle di engineering, apa software engineering, tapi di data science mungkin lebih spesifik gitu, ada bagian modelingnya. Karena kalau misalnya di situ cuma implementation doang kan kalau di software engineering gitu. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman ada yang punya pertanyaan atau tidak? Mungkin saya lempar ke Pak Ruza untuk eh, memoderasi sesi tanya jawab mungkin. Baik, terima kasih Pak Piti. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ke Pak Piti terkait dengan yang dijelaskan sampai sini. Ini memang untuk data science life cycle ya, sepertinya memang kita sudah cukup familiar, tapi mungkin eh, pasti banyak yang ingin bertanya dan penasaran. Kira-kira beneran dipakai nggak sih? Ini kan dipakai di Bukit Vista mungkin, ya. Oke, mungkin Mbak Syarifah Filza, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Aku izin tanya, Kak. Jadi, kan tadi udah ngelakuin segala macam ya, dari business understanding sampai evaluation. Yap, Nah, biasanya setelah eh, kita punya result, itu sebuah data science project ini sukses itu dinilai dari mana gitu, Pak? Apakah kita membuat sebuah KPI atau gimana gitu KPI-nya? Nah, aku sebagai student kayak untuk project itu merasa kalau akurasi adalah segalanya gitu. Kalau akurasinya bagus, berarti oke. modelnya bagus. Kita Ya bisa itu mengimplement yang bagus. buat skripsi biasanya gitu sih. Kalau misalnya Iya, akurasi masih kurang, wah ini harus ditambahin lagi. iya. Tapi saya juga pernah dengar katanya kalau di startup atau di company itu kayak bahwa akurasi itu bukan segalanya. End of the day, Yap. business decision adalah kayak kuncinya gitu. Nah, tapi kalau menurut dari pandangan Kang Vidi dan yang di-apply di Visa itu bagaimana Kak untuk tadi kayak masalah akurasi atau KPI yang ditetapkan misalnya? Oke, good Thank you question. Kak. Yap, thank you pertanyaannya Syarifah, good question dan juga sangat praktikal ya. Untuk akademik sebenarnya kalau dari understanding saya juga kita pas saya kuliah at least di UGM dulu sebenarnya akurasi itu juga nggak jadi tolak ukur salah satu-satunya yang kita evaluasi untuk menilai model kita apa atau research kita itu betul atau tidak. Tapi nilai added value apa yang kita berikan terhadap proses tertentu di dalam proses data science ya. Contohnya kita bisa menemukan bahwa oh saya coba menggunakan metode A terhadap proses ini ternyata hasilnya nggak lebih bagus. Outputnya apa? Walaupun hasilnya nggak terlalu bagus, knowledge bahwa metode ini itu nggak end up well gitu, nggak berhasil menggunakan result pada hasil yang lebih bagus. Itu contoh ya kalau dari sisi akademiknya. Kalau di industri sendiri, pertama kita pasti sudah punya tolak ukur namanya benchmark. Seperti yang tadi saya kasih lihat di um, yang pricing, terutama kita bisa lihat bahwa sampai sekarang pun model pricing decision kita untuk periode yang sama 60 hari terakhir itu revenue generation-nya lebih kecil dibanding orang melakukan pricing manual. Yaitu kalau misalnya rekan saya, Greta Velma dan juga Jovan Kandira. Mereka menghasilkan value yang lebih besar dalam periode yang sama dibanding automation model yang kita buat. Apakah itu dinilai sebagai hal yang buruk? Enggak. Karena kalau misalnya Gray dan Dira, mereka bisa melakukan lebih efisien, bisa ngerjain lebih banyak revenue, tapi in a sense kita sudah ada progres pembelajaran bahwa apa yang work, apa yang nggak work. Model ini kita bisa improve seperti apa lagi? Apakah dataset kita ada yang bisa diimprove lagi, membetulkan datasetnya, atau bahkan kalau misalnya kita bilang bahwa oh eh, jumlah decision yang dibuat itu bisa lebih banyak rate-nya gitu. Jadi pasti ada added value yang bisa kita masukkan terhadap research kita gitu. Karena kalau misalnya untuk at this point, project-project seperti Atlas ini masih dalam tahap research sebenarnya. Tapi kita testing juga dalam production environment. Nah, KPI itu juga
satu yang menarik ya. Contoh di KPI di sini, Key Performance Indicator adalah revenue. Di mana di sini kita bisa lihat bahwa KPI, kalau sesuai KPI dia masih kalah dibanding manual eksekutor. Dan itu bisa aja kita determine sebelum project itu mulai. Kita bisa kalau misalnya dengan klien kita bilang bahwa, oke, lu kasih gua 1 bulan, kita targetin KPI-nya bisa dapetin 1/3 setengah dari revenue yang biasa orang manual lakuin. Nah, bicara soal KPI itu lebih ke negosiasi saat project itu di-initialize. Agreement-nya seperti apa? Itu lebih ke KPI, itu lebih di situ dibanding endeavor data science-nya. Tapi kalau misalnya kembali lagi, di Bukit Visa sendiri, kita nge-value project itu bukan hanya dari output-nya, tapi output revenue-nya saja, tapi juga dari knowledge yang kita dapetin. Karena pasti kalau misalnya dengan dokumentasi yang baik, akan ada incremental improvement. Dan juga kita harus tahu kapan project ini harus di take over oleh, let's say for example, ada junior yang nyoba seminggu nggak selesai atau mungkin seminggu hasilnya masih kurang bagus. Apakah kita bisa afford untuk ngasih seminggu lebih untuk dilanjutkan project atau enggak, atau lebih baik resource ini kita pindahin ke project lain dan kita take over yang lebih senior, let's say. Atau bahkan solution data science itu ternyata enggak work untuk itu, untuk problem ini. Jadi yang penting ada conclusive decision-nya sih untuk business action-nya tersebut. Sama seperti dulu awal-awal pas kita membuat NLP model, kita itu benar-benar training dari awal. Dari dulu itu pakai model, kalau nggak salah, Roberta. Roberta itu salah satu turunan dari model arsitektur BERT. Kita training tuh, kita collection dari ini dan lain-lain. Ternyata hasilnya cukup memuaskan, menurunkan workload dari teman-teman operasional manual kita, tapi hasilnya kurang baik. Di situ datang tiba-tiba ada OpenAI. Of course, dari segi bisnis, mending teman-teman yang di data science ini kita employ untuk melakukan apa, migrasi model dari yang sebelumnya pakai model kita in-house ke si OpenAI implementation. Seperti itu, kira-kira. Jadi KPI itu penting dan perlu di-agree upon di saat awal pembuatan projectnya. Apa key result apa yang mau di-achieve oleh pembuatan project ini. Migrasi tersebut. Tapi kalau misalnya nggak achieve atau achieve, itu ada compensation atau tidak. Jadi pentingnya kita menggunakan resource yang udah ada, karena ya udah kalau udah nggak achieve, maksudnya mau apa lagi gitu kan, udah terjadi. Tapi kita harus tahu kenapa dan ke depannya kita mau ngapain. Itu juga penting. Lebih penting malah menurut saya. Seperti itu. Apakah menjawab, Mbak Sangat Safir? menjawab, Pak. Syarifah? Oke. Ya, Jawab ya. thank you, Pak. Oke. Ada lagi ya pertanyaan dari yang lain ya Pak Reza ya? Oke, mungkin masih ada yang pertanyaan atau bisa dilanjut dulu, Pak Vidi? Atau bagaimana? Oh enggak, udah langsung pertanyaan aja nggak apa. Karena Oke, kalau oke. misalnya dari segi materi, sebenarnya kita bisa sambil tanya jawab sih. Karena kalau misalnya yang terlalu teknikal juga mungkin di kuliah udah dipelajari ya. Saya lebih Ya, siap-siap. untuk nge-share yang praktikalnya. Oke, oke untuk kalau begitu saya persilakan Lucia Belani. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya selamat malam Kak Vidi. Jadi ini saya izin bertanya, kan untuk Bukit Vista ini saya lihat-lihat juga proyeknya kan mengenai bisnis yang ada di Bali kan, khususnya kalau saya lihat websitenya membahas mengenai properti dan juga ada investasinya, dan juga saya lihat itu ada fitur untuk bisa ngebooking hotelnya juga. Nah, itu Kak, saya itu sebenarnya ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya strategi Bukit Vista ini kan dari kakak sendiri kan menawarkan proyek-proyeknya memiliki model-model yang disesuaikan dengan masalah klien seperti yang mereka hadapi bagaimana, terus juga untuk strateginya bagaimana. Nah, kan sedangkan kalau dari saya sendiri, setahu saya untuk di Bali, karena saya punya tinggal di Bali, itu kan sebenarnya banyak Kak konsultan yang seperti itu, dan juga banyak juga yang secara online, dan juga Betul. untuk pemesanan hotel, setahu saya itu memang banyak untuk providernya juga bisa dilakukan oleh travel agent langsung. Nah, Betul. sebenarnya bagaimana Bukit Vista ini memposisikan dirinya membranding data science-nya kalau ini tuh bisa bersaing dengan yang lainnya.
Oke, interesting business question ya dari Mbak Lucia ya. Oke, interesting. Nah, untuk case ini memang betul banyak yang melakukan property management seperti agent-agent seperti itu ya. Dan kita itu lebih work sebagai property management in a sense kita juga deal with kalau misalnya dia ambil full board package kita bisa juga bantu untuk kayak kalau misalnya ada maintenance atau mungkin uh, dia butuh service-service lainnya itu kita punya channel juga vendor-vendor list yang sudah affiliated dengan kita. Jadi di situ salah satu strength-nya. Tapi strength paling utama kita adalah di innovation spirit kita, menurut saya, secara practically speaking. Di mana em, kita nggak langsung menjual secara direct. Utama kita mungkin sekitar 90-95% dari revenue kita itu nggak datang dari booking direct. Booking yang langsung melalui website Booking Visa, nggak melalui online travel agent seperti Airbnb, Booking.com maupun let's say Traveloka atau Agoda, let's say. Justru kita datang revenue kita banyakkan dari ya tempat-tempat booking online seperti itu. Nah, yang kita leverage adalah bagaimana cara kita bisa menjawab uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan, inquiry-inquiry atau mungkin orang yang sudah booking dengan cepat dan akurat dengan cara inovasi yang baru. Apakah datanya itu akurat atau tidak? Kita menggunakan solution data science, terutama soal menggunakan GPT, dan kita wrap lagi menggunakan arsitektur kita yang bernama Gaia. Nah, Gaia ini uh, bisa deal with that tuh. Kalau misalnya pertanyaan soal dari tamu yang jenisnya itu booking confirm, di mana sudah melakukan booking, apa akses data yang bisa diberikan? Booking unconfirm, yang masih reservation, masih tanya-tanya, apa data yang bisa diberikan? Nah, knowledge di situ yang kita um, differentiation kita di situ. Di mana knowledge kita, data set kita juga sudah banyak, di mana kita bisa juga melakukan pricing decision based on data kita yang lebih nggak spekulatif gitu dan lebih variabel untuk memaksimalkan potensi profit earningnya juga. Selain itu, di bagian review management. Setelah kita mendapatkan review, kita juga kan pasti ada, oh kalau misalnya kita pikirkan secara manual review, datang, ya kalau misalnya bad review di-improve gitu bagian situ ya. Tapi standarnya apa? Nah, di situ juga di mana Bukit Visa bisa masuk. Dan apakah problem ini dihadapi oleh properti lain, contohnya apakah ini secara masif atau tidak. Nah, di situ kan kita bisa menyediakan solution yang lebih eh, bukan generik ya, tapi lebih uniform atau terstandar gitu. Agar quality of hospitality itu juga nggak kita lupain. Jadi selain revenue juga dari um, quality dari hospitality kita seperti itu. Nah, tadi itu ada pertanyaan lagi soal cara mencondongkan data science-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang tuh justru justru ya, kalau misalnya dari segi property owner, target kita sendiri juga lebih ke, oh kalian kalau misalnya sudah property manager dengan Bukit Vista, kalian nggak terlalu harus ngasih ngapa-ngapain juga sih, nggak harus dipikirin aja, nggak terus mikir juga soal hal tersebut gitu, karena ya udah ada kita di back end dan tinggal gimana solution data science kita dipromosikan itu lebih dengan cara, karena kita juga ada data science kita juga kita konekin yang sistem Gaya tadi juga konekin ke aplikasi yang Bivigo tadi, di mana pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya untuk setiap booking ada staff dari owner-owner ini, mereka nanya tamunya datang jam berapa, atau kayak mungkin uh, ini roomnya sudah ready, atau kayak mungkin informasi-informasi lainnya itu juga kita jawab menggunakan sistem Gaya tersebut gitu ya. Jadi in a sense kalau misalnya dari utamanya kalau misalnya property partner, mereka care-nya terutama untuk transaction level itu revenue ya sih. Itu akan proven by itself from the results in a sense. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau enggak, atau udah cukup jelas atau belum ya? Ya, sudah cukup jelas, Kak. Terima kasih. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Ya, Oke, kembali lagi ke mungkin Pak apa Reza. ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Vini, silakan. Baik, Pak Reza, terima kasih. Oh ya, terima kasih juga Kak Vidi atas penjelasannya. Jadi di sini saya mau bertanya, tapi lebih ke arah in terms of marketing Mhm. atau advertising agency field gitu sih, Kak. Mungkin Oke. Kakak pernah ada experience dari Kakak atau mungkin dari tim Kakak juga. Nah, menurut Kakak nih materials atau courses dari data science apa yang paling bermanfaat atau kayak paling cocok untuk dimasukin ke marketing or advertising agency field gitu, Kak? Oke, interesting question. Di course data science apa aja yang paling cocok untuk masuk ke marketing agency field? Mungkin saya sharing tentang marketing
department di Bukit Vista dulu ya. Kalau misalnya rata-rata department di Bukit Vista itu udah menggunakan integrate AI dalam kerjaan sehari-hari. Terutama kita tahu bahwa let's say kita bisa bikin blog post atau mungkin bisa bikin artikel, graphics dan illustration menggunakan AI zaman sekarang. Itu udah kayak tinggal belajar cara prompting yang bener aja lah intinya. Tapi kalau misalnya secara data science sendiri, dulu sebelum pas saya masih involved banget di tim marketing, em, saya dulu deal a lot with deal with data di marketing itu di bagian contohnya Google Analytics. Google Analytics itu ada yang namanya Google Tag Manager di mana kita bisa implement itu di dalam website kita sehingga kita tahu website kita itu yang datang atau mungkin nggak cuma website, button yang kita masukkan ke dalam sosial media, for example, itu engagementnya itu seberapa atau mungkin yang view, engage dan juga ngeklik atau bounce itu berapa. Nah, itu persen-persenan itu bisa kita lakukan untuk analisis di mana eksperimen-eksperimen di dalam dunia marketing itu bisa di-improve secara uh, iteratif gitu. Contohnya kita masukkan simpelnya ya ini simpelnya. Kita bikin button yang warnanya merah. Dan kita juga untuk set of A/B testing ke user lain, setengah user kita kasih buttonnya warnanya biru. Ternyata kalau misalnya kita evaluate dari tag manager itu, kita lihat grafiknya, oh ternyata biru lebih banyak yang ngeklik ya gitu. Nah itu kan bisa jadi contoh simple yang kayak misalnya kayak yang bisa kita pakai gitu. Jadi nanti untuk setiap best practice-nya itu ke depannya kita akan menggunakan batu warna biru. Jadi kalau misalnya untuk marketing sendiri, menurut saya kalau misalnya di dunia data science itu sampai data analisis itu cukup penting. Paling relevan menurut saya ya, bagian data analisisnya. Karena selebihnya itu tinggal gimana caranya kita bisa meleverage tool marketing yang udah ada. Kayak kalau misalnya kita pakai SendGrid atau Mailchimp gitu ya untuk emailing activity, gimana cara kita bisa uh, nge-set up uh, weekly newsletternya atau monthly newsletternya dan seperti itu. Tapi lebih banyak baca datanya sih dan mengerti soal marketing funnel. Kalau misalnya course-nya apa, paling deket kalau misalnya kan banyak sih seminar-seminar yang saya tahu soal marketing dan biasa mereka biasa bahas-bahas sih soal kayak teknikalnya terutama teknikalnya ya kalau misalnya yang non teknikalnya saya kurang tahu juga cuman teknikalnya itu biasanya mereka ngajarin soal Google Tag Manager, eh, Google Analytics cara nge-leverage seperti apa atau mungkin HubSpot gitu ya, eh, buat manage-nya gitu. Hmm, data science bentuknya data analysis sih menurut saya. Eh, Kuatin data analysis dan lebih critical thinking di mana kayak misalnya kita lihat oh kalau misalnya data orang yang ngelihat segini dibanding yang lain itu gimana gitu. Dibanding dua page yang berbeda itu gimana. Kadang-kadang kalau misalnya untuk page biasanya itu kita bisa namanya ada yang namanya search engine optimization. Di search engine optimization itu kita mencari keyword-keyword spesifik apa yang biasanya itu terkenal. Maksudnya orang-orang itu akan ngeklik gitu. Itu juga di Bukit gitu. Kalau kita bikin listing, tim marketing kita biasanya kita bikin title-nya yang menarik kan. Tapi title apa keyword-keyword apa yang paling terkenal gitu kan contohnya. Nah, tool yang kita pakai ya contohnya kayak Google Trends. Apakah keyword ini tuh lebih bagus persepsinya lebih terkenal lebih banyak di searching di Google dibanding keyword lain. Atau sebenarnya ya itu di Google Tag Manager mereka juga udah kasih lihat sebenarnya kalau misalnya kita pakai keyword ini itu lebih populer dibanding keyword lain. Jadi lebih banyak di penggunaan tool sih kalau misalnya ini kalau course yang formalnya kayaknya ya kuatin di data analisisnya sih sebenarnya menurut saya. Tapi kalau misalnya non formalnya banyak banget bootcamp yang kayak untuk marketing sih dari segi data. Atau sebenarnya kalau misalnya saran saya coba explore toolnya sendiri sih. Karena sebelum saya explore toolnya sendiri walaupun saya udah tahu data analisis saya juga nggak kebayang kok kalau kayak oh ternyata di Google Analytics bisa gini loh, di Google Tag Manager bisa gini loh itu kayak nggak kebayang. Begitu involve langsung di toolnya kayak baru tahu oh ternyata saya bisa pakai logic data science saya untuk membuat visualisasi contohnya. Jadi contoh di Google Analytics itu kita bisa bikin visualisasi dan semua orang bisa bikin visualisasi. Teman-teman saya di marketing juga bisa bikin visualisasi. Cuman nggak semuanya tahu jenis visualisasi apa yang tepat untuk merepresentasikan data yang mereka ingin, problem yang ingin mereka solve gitu. Apakah kita bikin backlink
backlink itu jadi kalau misalnya di suatu blog kita kasih link ke eh, blog kita yang lain gitu. Apakah backlinknya itu efektif atau enggak, posisinya di mana. Nah, itu kan kita bikin visualisasi juga untuk kita figure out gitu. Posisinya apakah sudah optimal atau enggak gitu. Nah, itu lebih ke data critical thinking di situ sih, data analysis. Kelasnya data analysis apa ya sekarang kalau misalnya di kuliah? Dulu saya kayak ya main-main angka aja sih. Tapi terutama menurut saya practically speaking main-main sama toolnya. Lagi pula kalau misalnya kayak gitu untuk Google Analytics contohnya itu kayak nggak bayar gitu sih. Nggak nggak berbayar itu bisa juga gitu. Kalau misalnya mau berbayar baru ada fitur-fitur lebih. Mungkin ada pertanyaan yang lebih spesifik nggak kayak ya kayak tadi tadi kas tahu soal tool-tool yang dipakai di marketing dan data science cuma ada pertanyaan lebih spesifik ya. Enggak sih, Kak. Mungkin itu aja. Oke, thank you. Anyway, questionnya. Terima Ya tadi kasih, kira-kira Kak. gitu sih. Belajar langsung dari tool-toolnya atau kayak ikut yang kalau di kelas biasa kayaknya ya kuatin di data analisisnya aja lah paling. Itu Oke, mungkin thank you, Kak. menarik memang sih pertanyaan dari Vini. Tadi nyangkut digital marketing sedikit. Kalau setahu saya sih ya mungkin ya menambahkan sedikit mungkin dari Mhm. VD tadi eh, ada salah satu riset yang cukup cukup menarik khususnya untuk pembuatan website atau UI sih. Jadi ada istilahnya kayak HCI ya, Human Computer Interaction, Oh ya, di mana memang placement atau mungkin desain dari apa si si buttons dan juga mungkin experience dari usernya sendiri itu bisa ngefek ke engagement dan mungkin nanti turns out juga bisa ngefek ke profit gitu ya. iya. Di kita juga ada pakai tool namanya Hotjar, Pak. Jadi Hotjar ini Hmm. menarik. Begitu kita ada page, kita bisa kayak pasang Hotjar, nanti ada semacam kayak cuplikan video gitu ya. Di mana kita bisa lihat kursor orang itu geraknya kemana aja gitu, scroll mereka berapa lama. Habis itu Hmm. kita bisa lihat heat map dari page ini, orang paling banyak narok kursornya itu di mana dan paling banyak Hmm. kliknya di mana. Nah, itu kan sebenarnya tool ya. Tapi kalau misalnya untuk kelasnya sendiri ya tadi Mbak Vini nanya itu, saya lebih ke ya critical thinkingnya sih yang diasah selama perjalanan kalian belajar data science itu yang akan Betul, berguna. betul. Jadi Iya, nggak langsung implementable, tapi bagian critical thinkingnya itu yang nanti oh ternyata kepake juga gitu. Tapi kalau misalnya practically speaking, langsung lihat toolnya itu bakal langsung ngerti apa yang saya maksud sebenarnya. betul, betul. Jadi emang kalau kalau di Google Analytics itu sih banyak banget yang bisa dianalisis ya. Mm-mm, Khususnya mungkin betul. kayak ibaratnya kalau misalkan di Instagram aja beberapa influencer sudah bisa pakai semacam what's the good time to post something gitu kan. Ya, Itu betul. simpel aja sih mungkin dari kita tahu di mana korelasi dan causation tadi bedanya di mana. Itu mungkin kita juga sudah bisa pakai untuk digital marketing gitu. Betul, betul, betul. Hmm. Timing, nah, timingnya itu juga penting banget kalau misalnya melakukan post ya. Hmm. Kalau misalnya kita kasih hari Senin untuk eh, job posting gitu contohnya job posting kita keluarin hari Senin. Orang-orang mungkin kayak hari Senin kan kayak agak ada kayak harus kerja lagi nih cari-cari kerjaan lah gitu contohnya. Dibanding kalau misalnya mereka weekend udah nggak tahu peduli soal pindah kerjaan contohnya itu mungkin observasi yang bisa kita notice dari EDA itu. Ya, oke, menarik, menarik. Mungkin Mas Michael mau ada pertanyaan ke Pak Widi? Ya, permisi. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Ya, itu untuk yang tadi evaluasi model, Hmm. bisa kembali ke visualisasinya tadi. Yap. Ya, ini. Ini yang dari gambarnya saya nangkapnya kan ada berbagai model digunakan dicoba untuk diproduksi juga ya. Sehingga model ini membuat keputusan-keputusan yang langsung berada di lapangan begitu. Kemudian Betul, ada revenue yang dihasilkan. betul. Untuk yang model-model yang memang berhasil menarik revenue cuma lumayan banyak, misalnya untuk Atlas bla 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 ini di sebelah kiri, ini Hmm. kan emang potensial keuntungan yang dihilangkan atau potensial keuntungan yang nggak jadi dapat gitu mungkin nggak terlalu besar ya. Tapi apabila untuk model-model yang ternyata nggak terlalu bagus, yang sebelah kanan nih, yang Ya, mulai ke sebelah kanan, itu dari pengalaman kakak, sampai berapa hari sih? Atau sampai seberapa besar sih? Seberapa lama model itu dicoba sampai dari Bukit Vista itu sendiri memutuskan untuk, oh ini model jelek, kita nggak mau melakukan pengujiannya lebih lanjut begitu.
Oke. Soalnya ini kan ada Eh, costnya juga ya di ya kita. betul, betul. Oke. Eh, Thank you pertanyaannya. Kalau sekarang di Bukit Visa kita satu model kayak itu minimal 2 minggu. Karena biasanya setelah kita ngelakuin pricing, nggak immediately orang bakal booking gitu loh. Dan juga lagi pula eh, tanggal-tanggalnya pricing itu juga ada engineer sendiri untuk nge-generate tanggal-tanggalnya. Jadi kita mau menghilangkan faktor luck di dalam evaluasinya. Jadi periode nggak terlalu pendek. Mungkin kalau untuk takaran evaluasi model lain-lain di Bukit Visa ini agak terlalu cepat. Tapi karena kita emang uh, apa semacam satu sprint itu cepat banget, ya 2 minggu sekarang kita evaluasi gitu. Walaupun nggak banyak datanya, kita coba buat tarik kesimpulan dari hasil di sini yang mereka lakukan. Itu pertama untuk durasi ya. Kedua, kalau misalnya untuk yang nggak perform itu nggak akan menyebabkan loss terlalu banyak. Kadang-kadang mungkin bisa dianggap sebagai eksperimen cost in a sense. Tapi kalau misalnya sistem yang kita udah bikin, jadi kita integrate framework yang kita udah punya soal Atlas ini ke Slack. Slack itu bayangin kayak kalau misalnya teman-teman tahu Discord. Jadi setiap mereka ngelakuin decision itu nggak langsung ke implement. Mereka akan kasih 1 jam untuk tim eksekutor kita nge-skim apakah rekomendasi dari model itu udah make sense atau enggak. Kalau misalnya enggak, mereka bisa ada revisi dengan jangka waktu 1 jam sebelum itu otomatis dikirim dan diimplement. Itu cara pertama. Cara kedua, model kan kadang-kadang dia bisa kasih rekomendasi harga di bawah harga minimum. Itu kita bisa throw error contohnya. Atau kalau misalnya kita kasih bahwa pertama condition. Pertama harganya nggak boleh di bawah harga minimum yang udah di set. Kedua, harganya nggak boleh berubah di atas atau di bawah plus minus 20%. Kalau misalnya dia di atas 20% atau di bawah 20%, dia nggak akan kekirim otomatis. Jadi harus direvisi manual. Tapi hasil hasil dari model tersebut harus tetap dicatat. Jadi contohnya case yang kita baru experience. Ada satu malam di suatu properti, kita dapat model itu bilang harganya harusnya 1 M. Nggak make sense. Otomatis. Karena nggak make sense, dan itu udah kita prepare arsitekturnya sehingga nggak di set. Jadi kita tetap catat bahwa model ini ada case yang outlier seperti ini. Nantinya kita akan evaluasi lagi dari hasil decision yang outlier-outlier ini. Kenapa? Apakah dataset di region tersebut nggak cukup? Apakah cuman fluke aja? Caranya ya kita bisa optimize modelnya, atau kalau misalnya harganya di atas atau di bawah 20%, kita lempar ke model lain yang lebih stabil. Yang harganya biasanya nggak berubah di atas atau di bawah 20%. Tapi kita harus menyediakan leeway untuk model itu, ya terserah. Yang penting kita catat, tapi nggak ke implement dengan batas yang sudah ditentukan dari tim revenue manager kita. Kita udah discuss bahwa, oh, ya kita masih bisa lah kalau misalnya perubahannya itu at a time plus minus 20% gitu. Nah, itu untuk yang pertanyaan kedua, untuk dia ada menyebabkan loss of revenue atau enggak. Tapi ya itu. Jadi dalam masa testing ini dalam scenario production, ya tetap ada orang yang screening hasil jawabannya. Seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab, Mas Michael? Ini lupa di unmute, Mas Michael. Oh ya. Oke, mungkin ada yang masih punya pertanyaan yang lain? Atau mungkin meneruskan diskusi yang barusan? Menarik, menarik. Makasih, Kak. Oke. Oke, I think Benar, that's all, ya, sudah. Pak Widi. Sudah ya kayaknya ya. Iya, Again, teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan lain, maksudnya secara praktikal, mungkin teman-teman bingung, bisa reach out aja ke LinkedIn saya juga. Eh, Ya mungkin saya sekalian tutup ya Pak saya sorry. boleh, Eh, silakan. Ya boleh kalau misalnya mau reach out ke LinkedIn saya, mau nanya-nanya soal hal praktikal lain, atau mungkin non praktikal juga sebenarnya nggak masalah, soal teori dan lain-lain. Saya juga kadang-kadang diundang untuk lecture juga di UGM dan lain-lain juga. Tapi terakhir mungkin saya ingin bilang thank you banget udah eh, dengerin lecture-nya malam-malam sampai jam 8 ini.
yang paling penting kita balik lagi kita collection data ya. Dimana saya minta tolong ke teman-teman boleh share opinionnya sebagai data collection saya apa yang bisa saya improve lagi dalam memberi lecture seperti ini. Bahkan kalau misalnya teman-teman interested gitu ya, bahkan ada, barangkali ada yang interested juga untuk join di Wikifis atau gimana, atau mau nanya further sebenarnya gimana sih nanti bisa juga daftar di sini nanti akan dilihat oleh tim HR kita siapa tahu kan bisa kita kerja bareng gitu in the future. Nah, ya bisa dilihat ya di QR-nya mungkin atau di link-nya dimasukin, tapi itu tolong diisi. Oke, balik lagi ke Pak Roza. Baik, ini memang benar-benar daging banget lah ya bilangnya. Materinya banyak sekali, diskusinya juga kita bisa membuka perspektif di luar kelas. Di mana sebenarnya yang biasanya kita bahas di kelas itu seringkali memang terlalu teori, terlalu teknik. Nah, istilahnya mungkin nggak bisa relate banget gitu ya dengan ada yang ada di industri. Nah, dengan perspektif baru dari Pak Vidi ini kita bisa tahu ternyata ilmu yang kita pelajari di kelas itu eh, banyak kurangnya juga. Kita bisa sadari banyak kurangnya dibandingkan dengan yang ada di dunia nyata begitu. Dan dengan adanya kuliah tamu hari ini kita bisa membuka wawasan. Ternyata kita banyak yang bisa dipelajari juga dan kita bisa eh, menganggap bahwa ilmu yang kita pelajari di kelas itu masih banyak extensionnya gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Ya, untuk terima Ifista kasih dan banyak Pak juga Vidi Pak ya Roza. khususnya sudah menyempatkan waktu malam-malam dan mungkin mohon maaf mengganggu waktu nge-game-nya gitu Oh, ya. santai Pak Roza. Dari mungkin setelah ini bisa dilanjutkan mungkin gamenya. Saya juga mau nge-game sih sebenarnya. Oke. Eh, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir. Untuk jangan lupa diisi feedback form tugas lecture-nya sudah di-share Right. oleh Pak Furgon ya di chat meet. Sekali lagi terima kasih. Mungkin jangan kapok-kapok mungkin ya Pak Vicky untuk bisa mengisi di ini. Mungkin lain kali kita bisa bekerja sama lagi, kita bisa sharing-sharing lagi, dan mungkin suatu saat kita bisa berkolaborasi juga di Yes, of tempat course. lain. Thank you banget Pak Roza. Thank you banget teman-teman sampai malam-malam ya. Belajar nggak semangatnya top lah. Baik.